Oke. Baik, teman-teman sekalian. Jadi intinya kantor pusat kantor cabang itu yang sering digunakan adalah kantor cabang membuat pembukaan sendiri, nanti baru digabung dengan kantor pusat. Jadi ketika kantor cabang catat, kantor pusat ada transaksi dengan kantor cabang, berarti kantor pusat nyatat, kantor cabang nyatat. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu dipahami adalah kalau ada hubungan antara kantor cabang dengan kantor cabang akan mencatatnya itu sebagai investasi atau branch debit. Tapi kalau kantor cabang akan mencatat itu sebagai modal, setoran modal dari kantor pusat. Makanya akunnya home office. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada transaksi antar cabang, maka tidak ada debit antar cabang. Sekali lagi, cabang tidak bisa langsung mendebit branch ya, karena cabang 1 dengan cabang 2 itu bukan investasi. Kalau cabang 1 transfer ke cabang 2 itu hakikatnya yang ditransfer adalah yang dari kantor pusat. Sehingga akun home office-nya dibalik gitu ya, dibalik. Jadi akun home office-nya berpindah dari cabang 1 ke cabang yang ditransfer. Jadi intinya gitu teman-teman. Kita lihat. Nah, biasanya yang terjadi adalah kantor pusat itu sekali lagi yang kalau akuntansi kantor cabang itu yang agak membutuhkan waktu adalah ketika menghitung unrealized profit. Jadi saya ulangi lagi, makanya teman-teman kalau baca soal cabang sama pusat, itu yang diketahui pertama adalah berapa marginnya, ada marginnya atau tidak. Kalau di soal ini ada margin sebesar 20%. Artinya setiap transfer dari kantor pusat ke kantor cabang inventory. Jadi unrealized profit itu hanya berlaku dari kantor pusat ke kantor cabang. Ketika kantor pusat transfer ke kantor cabang, itu ada margin yang diambil. Makanya nanti ada unrealized profit. Baru boleh diakui setelah dijual ke pihak ketiga yang realize gitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus dibaca. Jadi kalau baca soal cabang itu teman-teman langsung baca secara cepat ada margin atau enggak. Pertama ada berapa cabang, yang kedua ada margin atau tidak. Kalau ada stabilo berapa marginnya. Kemudian untuk pencatatan aset tetap itu terpusat atau diserahkan ke cabang. Biasanya sih terpusat biasanya. Jadi yang mencatat equipment itu adalah kantor pusat, ya gitu ya. Meskipun yang beli itu kantor cabang. Itu yang kedua. Jadi cara bacanya itu cepat, teman-teman. Terus yang kedua, nah informasi yang ketiga yang harus dilihat, ada nggak saldo awal inventory? Itu teman-teman bisa nanti bacanya ketika teman-teman menghitung saldo unrealized profit di akhir periode itu kan menghitung berapa saldo unrealized profit yang sudah realize menjadi income. Itu ngitungnya nanti di akhir periode. Jadi itu dulu. Makanya begitu teman-teman ada jurnal, teman-teman refleks langsung jurnal. Januari itu biasanya awal-awal periode itu adalah transfer. Kalau nggak transfer cash ya transfer inventory dari kantor pusat ke cabang. Di sini yang transfer adalah inventory-nya. Jadi tanggal 1 Januari itu pusat mengirim inventory ke cabang 1, ya, di situ ada cost-nya dan biaya kirimnya, dan ke cabang 2 ada cost dan biaya kirim. Teman-teman berarti kantor pusat itu membuat 2 jurnal. Pertama jurnal ke kantor cabang 1 dan ke kantor cabang 2. Sekali lagi kalau ada info transfer inventory itu berarti sekali lagi ini yang digunakan sistem periodik ya. Jadi tidak ada akun inventory yang keluar. Teman-teman, tidak ada akun inventory yang di debit atau di kredit. Ya. Jadi ketika cabang ke kantor pusat transfer ke cabang 1 itu berarti proses transfernya berarti dia ada investasi. Makanya branch 1 di debit.
Yang ditransfer adalah inventory. Inventory itu dia pakai akun shipment to brand 1. Ini mirip-mirip kayak akun purchase gitu ya. Akun yang sifatnya temporer. Jadi shipment to brand 1. Itu adalah ada inventory yang keluar. Ya, sebesar 40.000. Kemudian inventory 40.000 itu kan cost-nya. Marginnya berapa? Marginnya 20%, sehingga ada keuntungan 8.000 ini. Itu namanya unrealized profit. Ya, nggak boleh diakui dulu, unrealized profit. Nggak langsung income. Terus biaya kirim itu adalah cash keluar 250. Jadi total investasi yang dikirim ke kantor cabang 1 itu totalnya 48.250, terdiri dari nilai inventorinya 48.000, total inventorinya 48.000, dan ada ongkos kirim 250. Sehingga kantor cabang 1 yang menerima itu akan mencatat inventory, dia terima inventory 48, terus kemudian dia mencatat adanya freight in, ya tadi biaya kirimnya 250, dan dia akan mencatat itu setoran modal dari kantor pusat, home office di kredit 48.250. Begitu juga untuk kantor cabang 2 seperti itu jurnalnya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang lain? Sebelum saya lanjut, yang lain? Mbak. Oke. Yang lain? Clear? Clear, Pak. Atau mau diulangi? Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, ketika kantor pusat cabang, teman-teman kira-kira menyelesaikan satu jurnal ini untuk 2 cabang. Jadi teman-teman menyelesaikan jurnal kantor pusat dan cabang 1-2 untuk 1 kali transaksi kirim inventory, teman-teman butuh waktu berapa menit? Kira-kira. Berapa teman-teman? Halo? Berapa? Jadi tipsnya gimana tadi? Noval tipsnya untuk ngerjain soal ini supaya cepat gimana? Itu Pak, dilihat apa? Dilihat berapa cabangnya dulu. Terus apa? Marginnya. Ada marginnya apa enggak? Terus itu sama biaya kirim. Biaya kirim. Ya. Jadi teman-teman ya, oke. Yang penting teman-teman memahami konsepnya. Nanti kalau lupa-lupa akunnya bisa dilihat. Ya, karena open book ya. Silakan nanti jawabannya mungkin latihan soal jawab gitu ya. Itu bisa di print ya supaya teman-teman nanti kalau lihat cepat. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu transaksinya seperti itu teman-teman ya. Transaksinya seperti itu. Kalau transfer cash gimana jurnalnya? Halo? Transfer cash teman-teman? Di kantor pusat transfer cash ke cabang gimana jurnalnya? Branch pada cash, Pak. Branch pada cash. Sementara cabang nyatetnya cash pada AO, Pak. Cash pada home office. Nah, seperti itu. Itu refleks ya, refleks teman-teman. Makanya jurnal yang 30 Maret ini jurnal biasa ya. Cabang membeli inventory dari vendor, berarti karena periodik purchase pada cash. Oh, ini enggak dikasih tahu pembeliannya kredit atau cash. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi teman-teman bisa mengasumsikan kalau kredit berarti purchase pada akun payable, kalau tunai berarti purchase pada cash. Karena di soal enggak disebutin membeli inventorinya tunai atau kredit. Kemudian yang 30 Juni. Nah, disinilah sudah mulai transaksi spesifik. Maksudnya transaksi
khusus, yaitu transfer antar cabang. Sekali lagi, kalau transfer antar cabang, itu pusat juga akan mencatat, karena hakikatnya ketika ada transfer antar cabang itu berarti cabang yang mentransfer itu perwakilan kantor pusat. Jadi sebenarnya yang ditransfer adalah akunnya kantor pusat. Saya ulang lagi, yang ditransfer itu sebenarnya akunnya kantor pusat. Jelas ya? Halo teman-teman? Jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami. Maka teman-teman ketika cabang 1 ngirim ke cabang 2, itu yang dicatat semuanya mencatat. Cabang 1 mencatat, cabang 2 mencatat, kantor pusat juga mencatat. Jadi karena hakikatnya kalau ada antar cabang itu mentransfer, itu ibaratnya yang ditransfer adalah miliknya kantor pusat. Itu sekali lagi. Jadi ketika cabang 2 mengirim 25% inventory ke cabang 1, itu maka kita selesaikan dulu cabang 2 yang ngirim dulu. Ya, kalau mau cabang 1 juga boleh, tapi untuk enaknya biar urut cabang 2. Jadi teman-teman nanti ketika ngerjain kantor pusat, kantor cabang, teman-teman bisa langsung bikin 3 kolom ya. Kolom pertama untuk kantor pusat, kolom kedua untuk kantor cabang, kolom ketiga untuk cabang 2 misalnya, cabang 1, cabang 2. Jadi cepat. Debit kreditnya nggak usah digarisin, nggak apa-apa sih. Tapi tergantung instruksi dosennya. Kalau saya nggak usah digarisin, nggak apa-apa. Jadi biar cepat teman-teman ya. Yang digarisin tuh pemisahnya cuma kantor pusat, cabang 1, cabang 2. Jadi cukup 3 kolom. 4 kolom sama tanggal lah. 4 kolom sama tanggal. Jadi teman-teman cepat ngerjainnya. Makanya ketika ada transfer antar cabang, itu cabang 2 langsung menjurnal. Ya. Karena yang disuruh transfer cabang 2 ke cabang 1. Yang disuruh transfer apa? Apa teman yang disuruh transfer inventory? Berarti shipment-nya keluar, shipment from HO keluar. Ya. Karena dia awalnya dapat inventory 60.000 ini nilainya. Disuruh transfer 25%-nya. Berarti 25% dari 60.000 berapa? Berapa teman-teman? 15.000. 15.000. Artinya shipment-nya berkurang 15.000. Nah, karena tadi ngirimnya kantor pusat satu paket dengan frag in, maka frag in-nya juga ikut ditransfer. Karena frag in-nya yang awal tadi 300, sementara yang ditransfer 25%, berarti frag in-nya juga ditransfer 25%. 25% kali 300 adalah 75. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah biaya kirim. Nah, biaya kirim itu ditanggung oleh kantor ini cabang bayar ya, berarti cash 260. Inilah jurnal cabang yang mentransfer, cabang 2 ke cabang 1. Oke. Cabang 1 akan mencatat dia terima barang dari cabang 2. Akunnya sama shipment from HO. Jadi shipment from HO dipindah ke cabang 1 sebesar 15.000. Frag in-nya, nah frag in-nya yang dicatat di sini adalah biaya normal seandainya ongkos kirim itu langsung dikirim dari kantor pusat. Jadi bukan sama dengan 75 ini bukan. Kalau 75 ini kan proporsi dari yang frag in-nya dari cabang kantor pusat ke cabang 2 yang 300, 25% 75. Tapi kalau frag in yang diakui oleh cabang 1 itu adalah frag in biaya normal seandainya barang itu langsung dikirim dari kantor pusat. Karena pada hakikatnya transfer antar cabang itu sekali lagi adalah atas nama kantor pusat. Bisa dimengerti nggak? Halo? Bisa, Pak. Oke. Berapa biaya kirim dari kantor pusat ke kantor cabang? Di soal ini ada nggak? Ada, Pak. Berapa biaya kirim dari kantor pusat ke kantor cabang? Ada nggak? Ada, Pak. Berapa? 250. Pertanyaan saya, 250 itu untuk semua barang, mau 100, mau 200, mau 500, mau 1000 barang, jumlahnya sama, atau
setiap barang itu berbeda-beda. Ngirim 200 unit ya sekian, 500 unit sekian. Kalau menurut teman-teman gimana? Halo? Untuk semua Sama, kuantitas Pak. kali, Pak. Logikanya, harusnya. Harusnya beda sih, Pak. Harusnya beda, betul. Karena yang dikirim cuma 25%. Masa ongkos kirim utuh dengan 25% sama gitu? Bobotnya ini sama. Harusnya soal kalau mau ini 30 Juni itu ada ongkos kirim, ada info tambahan. Seandainya barang yang 25% itu dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang. Tetapi kalau nggak ada informasinya cuma satu informasi ini, berarti asumsinya berapapun jumlah barang yang dikirim dari kantor pusat atau cabang 1, itu nilainya 250. Betul? Halo? Ya, Pak. Betul, Pak. Nah, selama nilainya itu masih lebih kecil dibanding yang dikirim langsung dari kantor cabang 2, maka akan dicatat sesuai dengan biaya standarnya itu, 250. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya kalau biaya kirimnya dari kantor pusat ke cabang 1 itu adalah 300, teman-teman akan mencatat di sini berapa? Halo? Saya tanya. Ini kan kebetulan FREG-nya dicatat 250, kenapa? Karena biaya standar dari kantor pusat ke cabang 1 adalah 250. Misalnya, sementara tadi biaya kirim dari cabang 2 ke cabang 1 adalah 260. Misalnya, kalau di soal itu bukan 250, tapi 300 biaya kirim dari kantor pusat ke cabang 1, biaya standarnya, seandainya dikirim langsung dari kantor pusat ke cabang 1 300, teman-teman nyatetnya ini berapa FREG yang diakui? 260 kan, Pak? 300 atau 260? 260 kan, Pak? 260. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi tidak boleh ada keuntungan dalam tanda kutip. Ini kenapa ditulis 250? Karena berarti kan dalam tanda kutip ada kerugian. Itulah namanya excess freight. Jadi hakikatnya excess freight itu adalah loss yang diakui oleh kantor pusat. Kenapa? Gara-gara dia nyuruh kantor cabang 2 ke cabang 1. Maka ongkos kirimnya 260. Coba dia kirim langsung. Dia cuma bayar 250. Jadi ada nanti kerugiannya nanti kita lihat cara ngitungnya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, ini kebetulan yang kita pilih adalah 250 ya, yaitu biaya langsung dari kantor pusat kantor cabang. Maka dari jurnal ini teman-teman sudah bisa membuat jurnal untuk kantor pusat. Oke. Yang pertama yang harus dijurnal oleh kantor cabang, oleh kantor pusat. Jadi ada 3 jurnal. Saya ulangi lagi. Yang di jurnal oleh kantor pusat ketika ada transfer antar cabang, dalam kasus ini adalah ada 3 jurnal. Yang pertama adalah dia menjurnal cost dari barang yang ditransfer. Tadi berapa persen teman-teman? Halo, berapa persen yang dikirim? 25%. Yang dikirim dari mana ke mana? Yang dikirim dari mana ke mana? Cabang 2 ke cabang 2 ke 1, Pak. 2 ke 1. Kita lihat kantor pusat. Kantor pusat pernah ngirim barang ke cabang 2 berapa? Kosnya? Kosnya berapa? 50.000. 50. Karena 25%-nya disuruh transfer ke cabang 1, berarti beralih shipment-nya yang awalnya shipment-nya di branch 2 diputer diganti dengan branch 1 sebesar 25%-nya. Berarti berapa? 25% kali 50 berapa? 12.500. 12.500. Jadi itu jurnal yang pertama, yaitu mentransfer cost dari inventory yang dipindah dari cabang 2 ke cabang 1. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Halo? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terus yang kedua adalah dia akan mencatat nilai investasinya ya dari cabang 2 ke cabang 1. Kita lihat. Ini sesuai dengan jurnal yang dibikin cabang 2. Yaitu ketika cabang 2 yang didebit ke cabang
Home office itu 15.335. Makanya yang dikredit oleh kantor pusat juga 15.335. Itu nilai transaksi yang ditransfer ya dari cabang 2 ke cabang 1. Sementara home office yang dikredit oleh cabang 1 itu nilainya 15.250. Jadi investasinya itu 15.250. Ada sisi 85. 85 inilah kerugian, excess price gara-gara tadi dia menanggung nilai ada ongkos kirim yang kemahalan gara-gara dari kantor cabang 2 ngirim ke cabang 1. Seperti itu. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebenarnya kok bisa 85, Pak? Selisih ongkos kirimnya. Iya, selisih ongkos kirimnya 85 dari ini. 15.250 sama 260 berapa bedanya? Bedanya berapa? 5, Pak. Loh, 250 sama 260 bedanya berapa? 10. 10. 10. Sementara yang tadi ditambah 75 ini. 75 ini kan persentase dari ongkos kirim dari pusat ke cabang 2 kan? 300. Jadi double, 75 tambah 10, 85. Jadi awalnya seperti itu. Atau teman-teman langsung selisihkan ya ketemu angka 85. Jadi ikuti sampai di sini? Halo? Bentar Pak, maaf Pak. Ya. Bentar. Saya bingung barusan yang 75 itu Pak. Perbandingannya dari yang mana? Yang 300 tadi sama yang mana ya Pak? 75 itu dari kan gini. Ketika awalnya ketika cabang pusat ngirim ke cabang 2, itu kan nilai inventorinya total adalah cost-nya 60, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Plus ongkos kirim 300. Total nilai investasinya, nilai modal yang dikirim adalah 60.300, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ketika disuruh transfer pindah ke cabang 1 sebesar 25%, maka yang ditransfer tidak cuma inventorinya saja, tidak cuma 25% dari 60, 15, tapi yang 300 juga ikut ditransfer 75 ini. Jadi ongkos kirimnya itu juga ikut ditransfer. Betul nggak? Oh, berarti yang itu ya, Pak. 25% dari itu yang dijual itu ya, Pak? 25% gitu buat ya, kalau ngirim. Karena yang dikirim 25%. Oh, iya. Maka kalau yang dikirim 25%, maka cost-nya juga dikalikan 25%, cost inventory, maksudnya inventorinya, plus ongkos kirimnya juga dikalikan 25%. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Plus ada tambahan dia ngeluarin biaya 260 kan? Ya nggak? Iya. Padahal kalau pusat ngirim ke cabang 1 itu cuma 250. Ya kan? Jadi iya, Pak. kerugiannya kantor pusat itu selain 10 ada selisih 10 juga tadi yang 75 ini, ya nggak? Halo? Betul, Pak. Jadi excess break-nya itu 85 ini. 85 ini sebenarnya. Oke, bisa difahami? Teman-teman? Silakan kalau mau ditanyakan. Bisa, Pak. Kalau kecepatan, insya Allah saya ulangi. Yang lain silakan. Bebas bertanya. Ayo. Lanjut, Pak. Oke, terus satu lagi yang harus dijurnal oleh kantor pusat adalah unrealized profit-nya. Jadi kantor pusat itu, begitu ada cabang, ingat, ketika kantor pusat transfer ke cabang 2, itu kan dia pertama dia investasinya, mencatat investasinya. Yang kedua dia mencatat ada shipment-nya, terus kemudian ada unrealized profit-nya. Makanya jurnalnya 3 dia. Pertama dia tadi menjurnal shipment-nya tadi, shipment, ya, nilai inventorinya, cost inventorinya, ditransfer ya, di switch dari branch 2 ke branch 1. Yang kedua ini nilai investasinya, dari branch 2 ke branch 1, di switch lagi, gitu ya, di switch. Terus kemudian unrealized profit-nya juga di switch, yang awalnya dari branch 2 ke branch 1, unrealized profit-nya. Karena unrealized profit kredit ya, makanya jurnalnya di switch.
yang awalnya dari branch 2 ke branch 1. Dari mana angka 2.500 ini, teman-teman? Halo? Dari mana angka 2.500? 25% dari 10.000 itu, Pak. Nah, 25% dari 10.000. Kalau ini 25% dari 50. Kalau ini nah, sesuai dengan ini yang dicatat di kantor cabang. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jurnal selanjutnya adalah cabang 1 membayar beban operasional tanggal 1 Juli. Nah, berarti jurnalnya ya sudah biasa, expend pada cash. Karena yang bayar langsung adalah kantor cabang. Bagaimana Pak kalau yang bayar adalah kantor pusat? Contohnya misalnya ini. 1 Agustus ini kan untuk khusus cabang 2 itu dibayarin oleh kantor pusat. Beban operasional yang 20.000 itu. Sehingga kantor pusat akan mendebit branch 2. Jadi itu sebuah investasinya kantor pusat karena bayarin cabang 2 ya. Jadi nambah investasinya branch 2. Terus dia mengkredit operating expense. Ada yang tahu nggak kenapa yang dikredit operating expense? Jadi expense-nya itu di switch, awalnya kan misalnya begini, contohnya ya. Sebenarnya kantor pusat itu awalnya dia ketika bayar dia mungkin mencatat operating expense pada cash. Ya. Sebesar 50.000 itu untuk dirinya dan untuk cabang 2. Untuk dirinya 30, untuk cabang 2 20. Nah, ketika dia ngasih tahu ke cabang 2, cabang 2, aku kemarin udah tak bayarin loh, ini bebanmu sebenarnya. Oh ya, bebanku ya. Berapa bebanku? 20. Tapi udah tak bayarin. Waktu tak bayarin 50. Soalnya sekalian bebanku juga ada 30 beban kantor pusat. Ketika dialokasikan ke cabang 2, maka beralihlah yang operating expense yang 20 berubah menjadi investasi branch 2. Maka kantor pusat akan mencatat branch 2 20 pada expense 20. Cabang 2 yang dibayarin kantor pusat akan mencatat expense pada home office. Jelas? Halo? Halo? Teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi 1 Agustus itu sebenarnya ada jurnal yang nggak dicatat, jurnal apa? Yang nggak ada di soal ini. Jurnal apa 1 Agustus itu? Yang nggak nampak di sini. Urutannya tadi yang saya jelaskan. Sebelum mengalokasikan harusnya kantor pusat mencatat apa dulu? Ya, operating expense terhadap cash, Pak. Iya, dia harusnya mencatat bayar expense-nya dia itu berapa dulu. Kan udah dibayarin. Sudah dibayarin baru dialokasikan ke cabang 2. Makanya di sini nggak ada cash-nya. Padahal harusnya kantor cabang itu bayar cash dulu, gitu ya. Terserah dia mau nyatetnya expense atau prepaid. Kalau prepaid ya berarti yang di kredit prepaid. Tapi kalau yang di debit expense pada cash ya yang di kredit tidak expense. Kecuali kalau dia bayar asuransi prepaid pada cash berarti yang di kredit nanti prepaid. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. Oke. Kira-kira untuk sampai di sini ada kesulitan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Jika semisal Bapak dari cabang itu yang membayar, Bapak, kemudian dibebankan ke kantor pusat, Bapak. Oke. Nggak ada. Kantor cabang berbanding kantor pusat nggak ada. Oh, tidak ada ya, Pak? Nggak ada. Wewenangnya cabang itu nggak ini. Ya nggak? Kebalik. Jadi ya ada sih, tapi jarang terjadi cabang bayarin pusat itu. Kalau misalnya, kalau terpaksa misalnya itu terjadi, berarti nanti itu akan mengurangi home office pada cash itu, home office pada kalau misalnya pada expense. Kebalik, kalau misalnya cabang yang bayarin, berarti kebalik dengan ini. Kalau ini kan branch pada expense. Berarti cabang nyatetnya adalah home office pada expense. Sementara pusat nyatetnya adalah expense pada branch. Gitu. Gimana, Ahmad? Oh, iya berarti ketika
kan awal Bapak, misal si cabang ini membebankan yang kayak di 1 Juli itu Pak, yang operating pada operating Yang bayar expense pada siapa? cash. Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Yang bayar awalnya si cabang Pak, tapi Oke, setelah bayarin itu mau cabang, dibebankan betul. ke pusat. Oke, bayarin cabang, terus? Kemudian ternyata setelah itu dari cabang pengen ngebebanin yang udah dibayar tadi ke pusat, itu Oh bisa ya nggak Pak? sudah. Ya, oke. Kalau memang itu mau dibebankan ke, tapi sebenarnya sama saja sih. Tapi kalau memang itu ya sudah. Kalau cabang mau berikan ke pusat, berarti nanti ini kebalik, jurnalnya dibalik. Misalnya ya, kasusnya sekalian cabang satu aja lah, cabang satu. Cabang 1 Juli dia bayar beban, expense pada cash. Dia yang bayar kan? Ya enggak? Oke. Terus tanggal 30 Agustus dia pengen membebanin ke kantor pusat. Kalau gitu berarti sekarang saya tanya, itu berarti kalau dibebankan ke kantor pusat itu bebannya beban siapa? Cabang atau pusat? Beban pusat Pak. Nah ya sudah. Tapi kenapa cabang suruh bayar dulu kalau itu bebannya pusat? Bukannya kalau pusat cabang itu bebannya pusat langsung aja dibayar pusat. Kenapa cabang bayarin bebannya pusat? Ya enggak, teman-teman? Halo? Oh iya Pak, paham Pak. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Paham Pak. Ya itulah kenapa agak jarang terjadi kasus itu, betul nggak? Oh siap Pak. Iya. Kalau ini bebannya cabang ya sudah cabang yang mau, cabang udah dikasih duit. Ya, catatnya bebannya cabang. Kalau misalnya ini loh kok cabang ini harusnya bukannya kesalahannya ini harusnya bebannya pusat. Kalau ditransfer ke pusat berarti kan jadi bebannya pusat. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Halo? Siap Bapak, paham Pak. Karena ini nanti ini asumsinya yang kasus ini itu cabang melakukan pembukaan sendiri kayak mandiri gitu. Dia nanti punya sales dan beban sendiri. Dia punya income sendiri dalam tanda kutip. Nanti baru digabung kantor pusat. Makanya harus jelas ini bebannya pusat atau cabang. Kalau ini dibebankan ke cabang, jadi bebannya cabang nanti jadi untuk masalah income-nya cabang gitu. Logikanya karena ini operasional cabangnya jadi bebannya cabang. Betul nggak? Halo? Iya Pak, betul Pak. Nah, kalau yang 31 Agustus itu kan kasusnya itu ketika bayarnya bebannya itu gelondongan, bayar pajak. Sekalian aja dibayarin pusat. Tapi oleh pusat ini harus dibagi-bagi nih supaya clear pertanggungjawabannya. Sebenarnya ini listrik misalnya, listrik dibayar pusat sekaligus misalnya. Misalnya ya. Ya sudah atau asuransi sekaligus oleh kantor pusat. Tapi kan dari asuransi itu kan nggak semuanya bebannya kantor pusat. Ada yang dinikmati kantor cabang. Ya udah dibebanin cabang. Cabang 1, cabang 2 berapa. Tapi itu nggak terjadi kalau tadi cabang yang nanggung bebannya pusat. Paham maksud saya? Halo? Paham Pak. Oke. Jelas ya? Siap Bapak, Oke. jelas. Baik. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Sama satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Kemudian yang tadi Pak, yang 1 Agustus itu kan jurnal awalnya itu kan operating expense pada cash ya Pak? Seandainya dia menggunakan pendekatan beban. Iya. Kemudian ini Pak, yang saya tanyakan kalau misal di soal itu dijelaskan bahwa dari misal pusat membayar beban operasional 50.000, kemudian 20.000-nya diserahkan ke cabang gitu ya Pak. Apa kita perlu menulis yang operating expense pada cash sebesar 50.000 itu Pak di jurnal Pak? Boleh. Jadi teman-teman bikin 2 jurnal kalau gitu. Pertama, terserah yang disuruh jurnal pas bayarnya atau pas mengalokasikannya. Oh, kalau misal nggak dijelasin di situ Pak, boleh dua-duanya gitu Pak? Boleh. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berarti kan 1 Agustus ada 2 transaksi oleh kantor pusat. Pertama transaksi bayar operatingnya misalnya 50.000 pada cash, operating expense pada cash. Nah, 50.000. Yang kedua adalah mengalokasikan tanggal yang sama, mengalokasikan dari 50 itu yang 20 dikasih ke kantor cabang. Itu merupakan bebannya kantor cabang 2.
Berarti itu jurnal yang pertama, ngeluarin cash. Yang kedua adalah mentransfer, mengalokasikan dari yang 50, yang 20 itu dipindah ke cabang 2, yaitu branch 2 pada operating expense 20. Jadi yang menjadi bebannya dia cuma 30. Betul? Halo? Iya Pak, betul Pak. Terima kasih. Oke. Sudah Pak. Sudah paham Pak. Oke. Oke, yang lain? Lanjut. Halo? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut sampai mana tadi? 23 Oktober. Nah, kalau ini transfer antar cabang ya. Sekali lagi, kalau ada transaksi antar cabang, pusat ikut nyatet, teman-teman. Mau transfer cash, mau transfer inventory, pusat akan nyatet. Karena sekali lagi, kenapa pusat tetap nyatet? Halo? Kenapa pusat tetap nyatet? Kalau transfer antar cabang, ada yang tahu? Tadi sudah saya jelaskan. Halo? Kenapa pusat tetap nyatet? Padahal yang transfer itu cabang, antar cabang. Mau transfer inventory, mau transfer cash, pusat tetap nyatet. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena masih bagian dari pusat, Pak. Ya, karena cabang hakikatnya itu ya tadi dia sebenarnya yang ditransfer itu adalah miliknya pusat sebenarnya. Jadi pusat cabang tidak boleh mengakui adanya investasi. Jadi yang boleh mentransfer, yang boleh mengakui investasi itu cabang kantor pusat. Jadi nanti kalau ditransfer nanti ininya apa? Debitnya gitu ya. Makanya ini karena ini perintahnya kantor pusat. Sekali lagi transfer cabang itu atas perintahnya kantor pusat. Nanti dimarahin kalau tiba-tiba cabang nggak lapor kantor pusat gitu ya. Inisiatif sendiri. Jadi biasanya atas instruksi atau monitoring atau pengawasan dari kantor pusat. Sehingga jurnalnya yang cabang 1 ya transfer. Jadi yang transfer kita duluin dulu jurnalnya. Berarti dia kehilangan cash 5.000. Dia transfer 5.000 ya di sini ya. 5.000. Akan mengurangi modalnya home office. Sebaliknya yang penerima cash pada home office. Sehingga kantor pusat akan di sini, maaf, yang 5.000 ya. Dia akan men-switch nilai investasinya dari branch 2 di debit pada branch 1. Jadi sekarang kebalik ya, dia akan menghilangkan investasi dia di branch 1 beralih ke branch 2 karena cash-nya berpindah ke branch 2. Seperti itu. Jadi kayak yang cabang itu cuma perantara saja ya, kayak jembatan gitu ya. Sebenarnya yang melakukan itu kantor pusat transfer itu. Oke, lagi lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, terakhir 1 November. 1 November itu berarti transaksinya itu adalah transaksi beli peralatan. Teman-teman baca soal secara sekilas, peralatan itu yang nyatet kantor pusat atau kantor cabang. Biasanya asumsi yang sering digunakan, tapi sekali lagi lihat soal, asumsi yang sering digunakan adalah yang mencatat equipment adalah kantor pusat. Walaupun yang beli equipment dan yang menggunakan adalah kantor cabang. Jadi pencatatannya secara terpusat. Maksudnya gimana Pak? Ketika kantor cabang itu beli peralatan, sementara di soal itu ada kata semua aset dicatat di kantor pusat. Artinya ketika mendebit mencatat transaksi beli peralatan, yang didebit itu bukan equipment di cabang. Yang beli kan cabang 1 ya. Cabang 1 itu beli peralatan harga 15.000. Yang didebit itu bukan equipment pada cash, tapi home office. Karena ya hakikatnya dia yang punya peralatan yang mencatat itu adalah kantor pusat. Kantor pusat akan mencatat equipment pada brand 1. Gitu. Jadi mengurangi investasinya dia di cabang. Hakikatnya kalau ini dicoret ya brand 1 di ini. Jadi hakikatnya ini sebenarnya seolah-olah yang beli itu adalah kantor pusat ya. Karena yang mencatat equipment semuanya terpusat di kantor pusat. Oke, jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas Bapak. Mas, Pak. Jelas, Pak. Oke.
Sebentar. Saya ngirim dulu, sambil difahami teman-teman ya. Baik, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Dan itu udah mau selesai ini. Nah, kemudian tanggal 31 Desember itu mencatat transaksi-transaksi yang belum dicatat, termasuk penyesuaian. Oke. Mana tadi? Bentar. Saya taruh ke bawah ya. Oke. Di situ ada kata-kata cabang 1 membukukan penjualan 200.000. Ini sebenarnya harusnya sih penjualan itu dicatat di setiap tanggal ya, setiap transaksi. Ini untuk memudahkan nyatetnya digabung jadi satu, dalam tanda kutip, untuk memudahkan saja. Harusnya salesnya itu nyatetnya ya setiap hari ya, setiap ada penjualan catat cash pada sales, cash pada sales. Ini 31 Desember hanya memudahkan saja, seolah-olah itu digabung gitu ya, cash pada sales 200.000. Harusnya itu nyatetnya itu ini setiap tanggal transaksi, jadi nanti kayak akumulasi gitu ya. Nah, ini kayak digabung gitu, untuk memudahkan saja sebenarnya. Oke, cash pada sales 200.000, sementara kantor cabang 2 adalah 150.000. Berarti cash pada sales 150.000. Oke. Sekarang yang 31 Desember membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai ending inventory. Saya sarankan silakan ya sesuai pendekatan dosen masing-masing, tapi saya lebih nyaman pakai pendekatan bukunya Keso ya, intermediate. Artinya apa maksudnya? Kalau sistem periodik, di akhir periode kan teman-teman harus memunculkan nilai inventory, karena sepanjang tahun, sepanjang transaksi itu tidak ada inventory yang di debit atau di kredit. Semuanya ke akun shipment atau purchase gitu ya. Nah, jadi akun shipment itu akun seperti purchase teman-teman. Tapi karena ini dari kantor pusat namanya bukan purchase, tapi shipment, kiriman dari kantor pusat. Tapi kalau beli dari pihak luar purchase, yaitu statusnya sama lah. Ya. Sehingga masih ingat kalau sistem periodik memunculkan nilai ending inventory, caranya seperti ini teman-teman ya. Yang dimunculkan adalah ending inventory berapa? 7.000. Cabang 1 dulu ya, cabang 1 7.000. Di mana Pak? 7.000 di soal, endingnya 7.000. Oke. Termasuk 3.000 yang dibeli dari vendor itu nanti. Itu nanti untuk menghitung unrealized profit ya, yang 3.000 itu. Kalau untuk menghitung ini total 7.000. Sementara beginningnya berapa dia beginningnya? Beginningnya lihat soal. Beginningnya adalah berapa tadi beginningnya? Ini berapa? Berapa teman-teman beginningnya? Kelihatan 60.000, Pak. 60.000, Pak. 60.000. Nah, itu 60.000. Nah, di soal ya, 60.000. Berarti teman-teman lihat caranya, ini agak berbeda dengan pendekatan yang di ini ya, di buku modul dan di ini. Menurut saya ini lebih enak seperti ini, jadi langsung. Tapi monggo kalau teman-teman ingin pakai pendekatan desain masing-masing silakan. Tapi menurut saya cara ini lebih praktis, langsung ketemu COGS-nya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu nyari COGS sebenarnya. Sudah ketemu COGS-nya langsung di sini. Yaitu ketika teman-teman memunculkan ending inventory, menghilangkan beginning inventory 60, sekaligus teman-teman menghilangkan shipment, ya shipment itu seperti purchase ya, terus menghilangkan frag in, dari mana 500 ya, semua frag in yang dicatat di cabang 1, itu 500 ya, di sini. Kalau ada yang bertanya dari mana Pak, nggak 500 ini,
total freak in ini 500. Nah, selisihnya itulah ketemu COGS. Ketemu COGS selisihnya. Jadi COGS itu selisih ya. Selisih antara pertama yang di debit adalah ending inventory, memunculkan inventory. Yang di kredit adalah beginning, dihilangkan ya. Terus shipment itu purchase ya. Seperti purchase karena ada tambahan barang, kiriman barang. Freak in juga di kredit. Nah, selisihnya adalah COGS. Begitu juga untuk kantor cabang 2. Ending inventory-nya 15 munculkan. Beginning-nya 60 dihilangkan, shipment. Nah, di sini ada purchase ya dari vendor luar, ada freak in. Nah, selisihnya inilah COGS. Itu namanya jurnal penyesuaian. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian jurnal penyesuaian yang selanjutnya adalah jurnal depresiasi. Jurnal depresiasi, teman-teman. Jurnal penyusutan. Karena yang pakai adalah Yang pakai adalah kantor cabang, maka beban penyusutannya adalah dibebankan di kantor cabang. Tetapi karena yang nyatet peralatan adalah kantor pusat, maka akumulasi depresiasinya ada di kantor pusat. Ini lucunya. Kecuali kalau yang mencatat nilai equipment itu adalah kantor cabang, maka kantor pusat tidak akan menjurnal. Tapi karena yang mencatat equipment adalah kantor pusat, maka kantor sementara yang menggunakan adalah kantor cabang, maka expense-nya ada di kantor cabang pada home office, sementara akumulasi depresiasinya ada di kantor pusat pada brand 1. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya jurnal penutup. Jurnal penutup itu akun-akun pendapatan ya dan akun-akun beban semuanya ditutup. Nanti selisihnya income summary. Nah, income summary itulah laba atau rugi. Salesnya ditutup 200. COGS-nya beban ya ditutup. Expense-nya ditutup. Operating dan depreciation expense ditutup. Selisihnya inilah income summary. Jadi teman-teman ketika sudah ketemu income summary, inilah laba kantor cabang 1. Laba kantor cabang 1. Jadi kalau ditanya berapa laba kantor cabang 1, menurut cabang 1 ini sudah ketemu. Karena ini jurnalnya ada di cabang 1. Jadi menurut kantor cabang 1, labanya adalah 58.000. Sementara cabang 2, labanya adalah 24.775. Hasil dari jurnal penutup ini. Bisa dimengerti? Halo? Izin bertanya, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal, Pak, open mic. Enggak. Silakan. Izin bertanya, Pak, Ya. terkait yang jurnal penyesuaian, Pak. Itu kalau saya ngerjain, Pak, jurnal penyesuaian sama jurnal penutupnya jadi satu, Pak. Jadi pas menyesuaikan ending inventory itu, Pak, jadi jurnalnya itu ending inventory dan income summary pada beginning inventory, shipment from dan break in gitu, Pak. Boleh nggak, Ya, Pak? boleh. Tapi jadi aneh, income summary kan bukan jurnal penyesuaian. Iya nggak? Iya benar, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini kenapa saya pakai ini, itu cara yang praktis di KISO supaya konsisten. Jadi COGS-nya muncul, jadi nanti teman-teman, tapi menurut Ahmad lebih mudah mana? Pakai itu income atau lebih enak ini diikuti? Kalau ini lebih tertata gitu, Pak, penyesuaian sama penutupnya, Pak. Iya kan? Income sumbernya nggak banyak-banyak kan? Iya, Pak, nggak banyak-banyak. Nggak berbelit-belit, maksudnya nggak muter-muter, betul nggak? Betul, Pak. Iya, tapi monggo aja silakan. Karena itu juga ada di modul dan mungkin beberapa dosen mengikuti itu. Tapi kenapa saya kepikiran ini? Karena saya ingat yang intermediate itu caranya kalau periodik mau menyesuaikannya, memunculkannya adalah pakai ini. Jadi sebelum jadi saya tanya, COGS muncul itu sebelum penutupan kan? Betul nggak?
Betul, Pak. Jadi dia langsung muncul di jurnal. Kalau pakai akun IS kan COGS-nya harus dihitung. Gitu enggak? Iya, benar, Pak. Itu. Jadi menurut saya lebih apa ya? Ya betul tadi lebih agak sistematis ini. Jadi COGS-nya sudah langsung muncul akun COGS. Karena kalau inventory kan, kalau perpetual kan sudah muncul akun COGS, iya enggak? Halo? Iya, Pak. Dalam bentuk akun gitu loh, dalam bentuk akun. Jadi makanya akun periodik ya harusnya muncul akun COGS di akhir nanti, dimunculkan di akhir. Itu sih. Tapi kalau mau itu nggak apa-apa, nggak masalah, silakan, nggak masalah. Tergantung yang diajarin dosennya masing-masing, ya nggak? Oh, siap, Pak. Baik, Pak. Ya, Sama sama-sama. satu lagi, Pak. Ya, Kalau saya juga, kalau semisal itu kan di COGS itu masuk beginning inventory, shipment, sama break-in ya, Pak. Ya. Saya mau ngacu sama yang saya kerjakan, Pak. Kalau saya itu pas gabungin antara jurnal penyesuaian sama jurnal penutup itu, di jurnal pertama itu yang shipment from sama break-in itu saya gabungin sama depresiasi, Pak. Untuk jurnal penutupnya. Jadi nggak dimasukkan ke jurnal penyesuaian gitu. Terus di yang ending inventory itu jurnal saya ending inventory, COGS pada beginning inventory, dan kalau ada purchase, Pak. Waktu penutup. Waktu penutup. Oke. Ketemunya sama, income sumbernya ketemunya sama. Sama, Pak. Oh ya, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi jadi ini bisa sih, boleh. Karena sebenarnya shipment dan sebagainya itu kan sudah tercakup di COGS kan sebenarnya, ya enggak? Iya, benar, Pak. Itu sih, monggo, silakan. Yang diajarin dosen masing-masing aja. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau kelas saya ini, maksudnya saya beritahu dua cara itu, cara yang sesuai modul, yang income summer itu, walaupun teman-teman harus teliti kalau nyari itu. Karena income summer-nya kan banyak kan, harus dinetkan kan, ya enggak? Iya, benar. Di akhir harus dinetkan. Betul. Nah, kalau ini kan enak income sumbernya jadi satu langsung, ya enggak? Ketemu. Iya, Pak. Ya, monggo silakan, Pak. Kalau teman-teman pakai cara ini, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah dibenerin lah. Itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Tapi monggo silakan. Yang lain sampai di sini jelas? Halo, halo. Jelas, Pak. Oke, teman-teman kira-kira ngerjain sampai jurnal penutup ini butuh waktu berapa lama untuk 2 cabang di soal ini? Halo, butuh berapa kira-kira? Mungkin 20 sampai 30, Pak. Oh, 20 sampai 30. Oke. Yang lain ini ya, kalau lupa-lupa langsung lihat, kan boleh buka buku, buka catatan. Makanya saran saya tadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan di kelas, teman-teman kalau bisa hasil pengerjaan Excel dan sebagainya ini plus contoh soal dan pembahasannya itu di print. Jadi ini teman-teman itu tidak buka laptop itu ya untuk lihat materi. Laptop itu hanya untuk soal saja kalau bisa. Jadi catatan-catatan yang apa, kalau teman-teman ingin tahu langkah-langkahnya dan ininya, silakan tinggal lihat gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya ini sudah cukup teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang lama itu kan di jurnal ini untuk menghitung berapa unrealized profit yang menjadi profit. Sehingga itulah yang akan menjadi labanya menurut kantor pusat. Tapi kalau ditanya laba untuk kantor cabang, teman-teman udah bisa jawab. Ini 58 income summary-nya. 58, ini 2477, tinggal ditutup ya. Di akhir periode ditutup, diserahin ke home office, income summary home office, income summary pada home office. Selesai. Oke. Terus yang lama itu sebenarnya ngitung yang ini aja, 2 jurnal ini yang lama. Karena teman-teman harus menghitung berapa unrealized profit, harus bikin tabel seperti ini. Nah, ini ya lama kan? Nih, bikin ini. Ini aja yang diperlukan sebenarnya. Kalau COGS dan sebagainya teman-teman nggak perlu bikin ini karena sudah tercantum di jurnal ini. Betul nggak? Halo?
Ya nggak? Betul, Pak. Ya, teman-teman nggak perlu bikin tabel ini karena sudah ketemu JOGS-nya. Nih, yang tabel ini diperlukan adalah untuk khusus unrealized profit-nya aja. Saldonya berapa saldo awal, terus saldo selama tahun berjalan berapa, pengiriman, saldo akhirnya berapa, berarti yang terrealisasi berapa. Nah ini yang lama di situ. Tapi cepat sih kalau teman-teman ngerjainnya cepat, teliti cepat. Nanti kantor cabang, kantor pusat itu akan mengaku income 2 kali. Pertama, income dari hasil laba menurut kantor cabang. Ini kan cabang 1 nih, 58 diakui 58. Itu sebagai income-nya kantor pusat 58. Terus yang 27 ini juga cabang 2 ya, 27. Itu yang pertama. Yang kedua, kantor. Jadi sebenarnya teman-teman ini sudah cukup sampai di sini. Nah, yang 2 jurnal ini adalah untuk mengakui berapa tambahan income dari unrealized profit yang sudah jadi profit itu. Seperti itu. 2 jurnal inilah yang lama. Agak lama karena teman-teman harus teliti ngitung unrealized profit di cabang 1 berapa yang terrealisasi, di cabang 2 berapa yang terrealisasi. Oke? Jelas? Izin bertanya lagi. Jelas, Pak. Boleh, silakan. Di situ break in itu juga termasuk untuk mencari UP atau enggak, Pak? Enggak. Oh, siapa? Enggak. UP itu adanya di inventory, di shipment. Ya enggak? Iya, Pak. Karena margin itu adanya di inventory, di shipment. Betul kan? Oh, siap, benar, Pak. Unrealized profit itu adanya di margin, di inventory. Yang punya margin itu kan inventory, di markup harganya. Nilai wajarnya melebihi cost-nya gitu ya. Jadi ini. Makanya di sini break-in kosong nih, enggak ada. Oh iya, benar, Pak. Saya masih bingung ini soalnya, Pak. Oh, kok di kartu inventory ini ada break-in gitu, Pak? Takut juga termasuk juga, Pak. Karena teman-teman pakai metode, kalau makanya ini nggak perlu kalau teman-teman sudah pakai jurnal, ya nggak? Halo? Iya, Betul nggak? Pak. Ini teman-teman kalau sudah pakai jurnal, ini teman-teman nggak perlu ngitung bikin dasarnya, langsung ke fokusnya ke unrealized profit-nya ini aja, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Itu sebenarnya. Makanya teman-teman biar nggak ketukar-tukar. Makanya di sini ketika ngitung unrealized profit, break-in-nya nggak masuk. Khusus inventory awal berapa, pembelian atau kiriman berapa, terus endingnya berapa. Nah, ini yang terrealisasi. Ini available for sale ya. MAVS itu available for sale. Merchandise available for sale kan masalah tingkatannya. Atau goods available for sale ya. Oke, cukup? Halo? Siap, Pak. Cukup, Pak. Lanjut. Udah selesai? Pak. Udah selesai ini. Untuk kantor cabang udah selesai. Silakan teman-teman kalau ada isu-isu mengenai kantor cabang. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk shipment to branch itu ditutup nggak ya, Pak? Soalnya di beberapa soal ada yang ditutup, ada yang enggak gitu, Pak. Shipment apa? To branch. Shipment to branch ya, Pak. Berarti itu akunnya kantor pusat. Iya, Pak. Ya kalau mau menghitung labanya kantor pusat jadi tutup. Ini kan nggak sampai menghitung labanya kantor pusat. Iya nggak? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang ditutup kan tadi shipment from HO kan, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Penutup itu fungsinya apa, teman-teman? Penutup itu fungsinya apa? Penutupan itu fungsinya adalah untuk memunculkan income summary kemudian nanti larinya ke RE gitu ya. Kenapa shipment to branch nggak ditutup? Karena teman-teman juga nggak menutup salesnya kantor pusat kan? Halo? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan teman-teman juga nggak tahu berapa beginning inventory-nya kantor pusat, berapa
pembeliannya kantor pusat. Yang diketahui kan ini kantor cabang. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya itu sih. Kalau nggak diminta nggak apa-apa sih, nggak usah di jurnal. Menurut saya. Gitu. Oke? Lanjut? Lanjut, Pak. Atau cukup? Cukup? Untuk kantor cabang cukup? Insya Allah cukup, Pak. Oke, kalau cukup, berarti cabang cukup. Selesai. Sekarang konsinyasi. Konsinyasi yang sering ini kan konsinyasi terpisah ya. Konsinyasi terpisah. Kalau yang tidak terpisah, kuis-kuis seringnya kan konsinyasi terpisah kan? Ya enggak? Yang Iya, pakai Pak. Iya, Pak. yang pakai akuntansi apa? Yang pakai akun consignment out, consignment in gitu ya. Terpisah. Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang konsinyasi ya. Setelah itu masih ada utang 1 persekutuan. Nanti kita lanjut besok insya Allah kalau persekutuan ya. Kita cari lagi lah jadwal persekutuan. Sekarang kita ke konsinyasi. Nanti teman-teman tingkatkan kecepatan dalam mengerjakan, itu ya. Terus teman-teman mengerjakan itu kalau bisa seperti beneran ujian gitu ya. Waktunya 2,5 jam, pakai kalkulator, nggak lihat Excel, ya. Jadi nggak pakai Excel, terus kemudian teman-teman tulis tangan di LJU gitu. Jadi itu sekalian teman-teman ngukur kalau waktu teman-teman itu berapa lama. 2,5 jam itu teman-teman dapat berapa soal? Semuanya kah atau ada yang masih kosong? Jadi itu untuk ancar-ancar nanti teman-teman kira-kira bisa mengukur kira-kira saya harus ngerjain itu berapa menit itu. Gitu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke konsinyasi. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Mana tadi? Saya untuk konsinyasi yang bahas yang tahun lalu aja ya. Tahun lalu. Yang Excel tadi, teman-teman udah punya belum yang jawaban yang saya tadi kita bahas tadi? Udah punya? Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar, saya copy ya. Saya salin. Ini pembahasan yang kita bahas itu soal tahun 2018 ini. Bukan tahun kemarin ya. Soal yang tadi kita bahas untuk kantor cabang itu soal 2017-18 ini. 2018. Oke. Pembahasan latihan soal kantor akuntansi cabang. Oke. Saya simpan dulu.
Oke, saya kirim ke chat. Apa tadi filenya kok lupa saya. Sebentar. Pembahasan. Pembahasan latihan soal cabang. Oke, teman-teman. Sudah diterima? Sudah, Pak. Oke. Oke, terus lanjut ya. Mudah-mudahan segera ini. Tidak lama nih. Konsinyasi saya bahas yang soal tahun lalu ya, konsinyasi. PT Balibul. Tapi ini agak kurang praktis ini yang ini. Sebentar, saya ganti yang karena ini dua jenis ini agak apa ya? Harus detail sih, harus detail. Sebenarnya untuk jelasin itu yang ada di slide ya. Tapi kalau soal yang sebelumnya ini sih kurang. Oke, nggak apa-apa, saya tahun kemarin aja. Tapi jadi kecampur-campur ya. Sebentar, saya bahas yang ini soal bentar. Oke. 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 Ini kita bahas soal kuis di kelas 63536 ini kemarin. Oke, sebentar. Konsinyasi. Soalnya ini teman-teman, saling melengkapi sih. Oke, kita tambahin aja ya, kita modifikasi. Saya bahas soal yang ini. Nanti saya tunjukin kenapa ini. Oke, ini soal 2017-18 ya. Nanti teman-teman bisa melihat bedanya dengan soal yang tahun kemarin. Pertama, kalau konsinyasi kita bicara konsinyasi terpisah, itu berarti akun yang digunakan untuk konsinyur adalah consignment out, untuk konsinyi consignment in. Segala sesuatu terkait dengan barang konsinyasi larinya ke situ. Consignment out itu kalau di debit itu terkait dengan pengeluaran-pengeluaran ya yang dikeluarkan oleh konsinyur ya, yang harus ditanggung oleh konsinyur, beban-beban yang ditanggung konsinyur. Sementara itu kalau yang debit ya, kalau kreditnya consignment out itu kalau ada pendapatan, atau ada
pengembalian barang itu di kredit consignment out. Itu versi konsinyur. Saya ulangi lagi, konsinyur itu punya akun consignment out di debit kalau ada pengeluaran-pengeluaran pembebanan. Yang kedua adalah kalau ada ya pembebanan ya, baik yang dibayar oleh dirinya sendiri maupun nanti yang dilaporkan oleh konsinyi, ya. Itu di debit. Kreditnya ketika ada pendapatan atau ada pengembalian barang ya. Jadi pengembalian barang itu berarti mengurangi beban consignment out. Kalau konsinyi, consignment in itu adalah di debit ketika jadi kalau debitnya konsumen itu kayak piutang teman-teman, kayak piutang. Kalau kredit itu kayak utang dia. Kredit dia misalnya jual barangnya konsinyi ya, barang konsinyasi, itu kan barangnya konsinyur ya, dijual oleh konsinyi. Maka ketika dia terima cash pada consignment in, itu berarti kayak dia punya utang, harus nyetor ke konsinyur. Jadi itu, kalau dia nalangin, bayar-bayar biaya-biaya yang ditanggung, yang seharusnya ditanggung oleh konsinyur, di reimburse, ya, dia akan mendebit consignment in. Jelas teman-teman? Halo? Konsinyasi? Jelas? Jelas, Pak. Oke, saya akan sedikit variasi. Saya tambahin soal ini ya, saya tambahin soal ini. Kelihatan nggak soalnya? Soalnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Pertama, ketika ada barang dikirim, maka yang menjurnal cuma konsinyur. Teman-teman silakan ya, untuk formatnya mau konsinyur dulu atau konsinyi dulu. Sebelah kiri kanannya ya. Kalau ini kan konsinyur dulu ya. Ini konsinyur. Kok nggak ada ini tuh, sebentar. Oke, saya ulangi. Ini saya tambahin nanti ininya soalnya, karena soalnya ada yang harusnya ada gitu ya. Biasanya ada. Oke, saya ulangi. Ingat konsinyur konsinyasi itu fokusnya jurnal ya, yang sering di ini jurnal. Pertama, mengirim 30 buah mesin cuci, berarti teman-teman konsinyur akan mencatat consignment out, itu berarti nilai barangnya ya, itu di debit pada consignment ya, pada merchandise on consignment, inventory lah. Jadi kayak reclass account ya, mencatat cost dari barang yang dikirim. Makanya 30 kali 1.800, 1.800, karena pada cost-nya, bukan pada harga jual, pada cost-nya. Oke, ketika dia biaya angkut, ingat beban-beban yang dikeluarkan itu akan mendebit consignment out pada cash. Ketika pengiriman barang ini, konsinyi tidak melakukan jurnal, dia hanya mencatat memo. Karena barangnya itu bukan barangnya dia hanya kayak dititipin gitu ya, dititipin. Jadi dia tidak membuat jurnal apapun, hanya memo. Terus teman-teman, kalau barang dikirim ke konsinyi bisa ngapain? Kalau sudah terima barang konsinyasi, apa yang dilakukan oleh konsinyi? Misalnya barangnya mesin cuci. Halo, biasanya ada ngapain konsinyi? Setelah dikirim, langsung dijual atau ditaruh di mana barangnya? Halo? Biasanya taruh di, masih belum langsung dijual sih, Pak. Taruh di mana? Konsinyi ngeluarin biaya nggak? Sebelum dijual ngeluarin biaya nggak dia sebelum dijual? Harusnya ada, Pak. Sewa tempat. Iya, Pak. Sewa Iya, gudang sewa paling, gitu, Pak. Pak. Nah, disinilah yang soal ini nggak ada. Langsung dijual. Jadi 3 September langsung 12 September. Makanya saya tambahin. Nanti berarti ya agak berubah nanti. Mudah-mudahan nanti kita kerjain sama-sama ya, teliti ya, nggak ada yang kelewat. Kadang kalau gini tuh harus teliti ya, terutama nanti ketika menjurnal ininya. Nanti teman-teman ini ikut ini ya, ngawasi ngecek itu. Ini misalnya pembayaran ya. Nah ini. Ketika barang sampai ke konsinyi, berarti konsinyi perlu merawat barang tersebut sebelum dijual.
terserah ya, biaya apa yang dikeluarkan oleh konsinyii tergantung soal. Kalau di sini nggak ada, langsung jual dia. Padahal biasanya contoh-contohnya itu ada biaya yang dikeluarkan oleh konsinyii. Contohnya biaya apa tadi teman-teman? Belum jual, biaya apa? Disewa, Pak. Penyimpanannya. Sewa gudang, Pak. Sewa gudang. Selain sewa gudang apa? Biaya iklan ya? Oke. Misalnya konsinyii ngeluarin biaya. Ini biaya gudang. Nalangi dulu dia, nanti akan direimburse. Oke. Jurnalnya oleh konsinyii gimana teman-teman? Halo? Jurnalnya? Consignment in pada cash, Pak, ya. Consignment in pada cash. Misalnya ini ini sudah pakai angka ini. Nah, soalnya ini ganti soalnya ini. Diganti aja, diganti namanya aja, padahal sama sebenarnya. Oke, ini saya ganti 12 tanggal 8 misalnya, 8 Mei. Sebesar 100.000. Oke, atau 500.000 misalnya, 500.000. Oke. Terus ketika udah bayar gini, terus dijual, maka konsinyii akan mencatat cash pada konsumen in saat penjualan ya. Kalau dia penjualan tuh biasanya harus ngirim ke konsumen ya. Berarti dia akan mencatat pada konsumen in untuk menerima penjualan. Yang dijual berapa unit? Yang dijual adalah 12 ya. Kok 12? 8 ya, 8 ya. Jadi 8 kali harga jualnya 2.340. 2.340 sesuai dengan soal. Nah, ini dia bayar ongkos kirim. Jadi ini satu paket sebenarnya, penjualan dan ongkos kirim ini rangkaian ya. Ini. Oke, ini juga sama 20 Mei penjualan. Nah. Oke, jadi 2 kali jual ya dia, 2 kali jual. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Berapa menit jurnal sampai di sini? Kira-kira untuk konsinyasi? Berapa menit? 10 menit, Pak. 10 menit ya. Oke. Nah, yang lama konsinyasi itu kalau ada pengembalian ini teman-teman harus teliti. Nah, disinilah saya akan mencoba untuk ini. Nah, begini teman-teman. Ini saya tambahin ya. Oke. Ketika ada pengembalian barang, jadi kan barang konsinyasi ada yang rusak misalnya ya, dibalikin oleh konsinyii. Jadi barangnya sudah rusak atau kadaluarsa misalnya, dikirim, dikembalikan, maka konsinyii ketika ngembaliin barang dia tidak membuat jurnal terkait dengan barang yang dikembalikan. Waktu menerima dia tidak menjurnal, waktu ngirim balik dia tidak menjurnal, waktu retur. Jelas? Jelas? Izin, Ya. Pak. Tadi konsinyur. Konsinyii, kan konsinyii balikin barang. Konsinyii ketika balikin barang, kenapa dikembalikan? Karena ada yang rusak. Tentu nggak semuanya kan, barangnya dikembalikan konsinyur. Ketika ngirim barang terkait dengan barangnya ini, konsinyii tidak membuat jurnal. Karena waktu nerima pun dia tidak membuat jurnal, betul nggak? Lalu? Iya, Pak. Dia membuat jurnal hanya ketika dia ngeluarin ongkos kirim, karena ongkos kirimnya dia yang bayar. Betul? Halo? Betul, Pak. Nah,
Berarti terkait dengan nilai barang yang dikembalikan, nilai barang yang dikembalikan itu nggak di jurnal karena waktu nerima pun dia nggak menjurnal. Dia hanya menjurnal yang ongkos kirim. Konsen ini pada cash 120. Nah, perhatikan teman-teman. Untuk barang yang dikembalikan, jadi tadi semua yang terkait dengan barang konsinyasi, terkait dengan penjualan barang konsinyasi ya, atau terkait dengan barang konsinyasi itu kan larinya ke consignment out, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Baik yang dibayar oleh konsinyor maupun yang dibayar oleh konsinyi, ditalangi oleh konsinyi, itu semuanya nanti akan dicatat oleh konsinyor sebagai consignment out, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk barang yang dikembalikan, gimana? Barang yang dikembalikan itu nanti akan dikeluarkan dari akun consignment out karena consignment out itu nanti akan disandingkan dengan yang posisi kredit. Saya ulangi lagi, kalau ada pendapatan masuk kredit consignment out, ada beban-beban masuk debit consignment out. Nanti selisihnya ketika dicari itu adalah ketemu laba, profit atau rugi. Nah, karena artinya apa? Artinya consignment out yang ada di sini itu berarti hanya terkait dengan barang-barang yang terjual, ya terjual atau yang nanti belum terjual, yang masih akan bisa dijual. Kalau barang dikembalikan itu sudah dikeluarkan dari akun consignment out, larinya ke expense biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh si konsinyor ketika terima barang, dia akan mengkredit consignment out. Ulangi sekali lagi, ketika dia ngirim, dia akan mendebit consignment out pada merchandise, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ini nama akunnya bisa merchandise on consignment atau on shipment, gitu ya. Silakan lah. Ketika dia terima dibalikin sebagian, dia akan dibalik jurnalnya. Merchandise on consignment pada consignment out sebesar berapa unit kali cost-nya. Ini yang dikembalikan berapa? 5 buah. 5 kali satunya itu 1,8. 1,8 kali 5 ya. 1,8 kali 5 ya 9 juta. Atau 5/30 kali 54. Kan tadi totalnya yang dikirimkan 30 buah kipas ya. 30 buah kipas itu kali 1,8 54. Kalau yang dikembalikan ada 5 berarti ya 5/30 kali 54. Sama sih, ketemunya 9 juta. Itu jurnal yang ditulis oleh konsinyor. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Semua biaya yang terkait dengan yang sudah pernah dibayarkan untuk barang ini, tadi kan untuk barang biaya angkut sewa gudang kan untuk seluruhan barang. Nah, kalau untuk barang yang dikembalikan harus dibalik ya. Jadi consignment out harus di-expense-kan, jadi dikurangi, dikonversi menjadi expense. Pertama, ya, biaya-biaya sudah dikeluarkan terkait barang ini apa teman-teman? Terkait dengan barang konsinyasi yang sudah dikeluarkan biaya apa saja? Halo? Biaya apa saja? Biaya kirim. Itu yang 700.000. 700.000 yang dibayar oleh konsinyor dulu, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Berarti langsung ini 700.000 kan untuk 30 barang. 700.000 untuk 30 barang. Kalau 5 barang berarti 5/30 kali 700.000. Ketemulah angka 11667. Kira-kira pertanyaan saya, tanggal berapa si konsinyor jurnal ini mengurangi consignment out kemudian membalik jadi expense? Kapan teman-teman? Kapan jurnalnya? Saat dikembalikan atau nanti pas akhir periode saat laporan? Halo? Pas akhir, Pak. Kalau konsinyor sebenarnya saat itu juga ya nggak apa-apa sebenarnya. Pas akhir nggak apa-apa, saat itu juga nggak apa-apa. Silakan. Apa mau ditanggali 25 atau tanggal 31 nggak apa-apa. Terus biaya apa lagi teman-teman yang sudah dikeluarkan terkait dengan barang konsinyasi? Kalau konsinyor sudah. Konsinyi ngeluarin biaya apa tadi? Konsinyi ngeluarin biaya apa? Biaya sewa, Pak. Biaya Gudang, Pak.
biaya gudang. Gudang kan untuk keseluruhan barang kan, betul nggak? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, perlakuannya sama, expand pada consignment out. Tapi kalau ini jurnalnya kapan, teman-teman? Jurnalnya kapan? Itu di akhir Pak nanti. Akhir. Kenapa di akhir? Karena si konsinyur akan lapor ke konsinyur di akhir. Konsinyur kan baru tahu kalau si konsinyur bayar biaya gudang itu di akhir kan, ya enggak? Iya, Pak. Jadi makanya jurnal ini itu saya tanggali 31 Mei. Tapi teman-teman boleh menjurnal di sini supaya nggak kelewat. Paham maksud saya? Halo? Paham, Pak. Teman-teman boleh jurnal di bawahnya langsung satu rangkaian oleh konsinyur. Tapi tanggalnya ini tanggal 31 Mei. Logikanya itu tadi. Kenapa Pak nggak tanggal 25 Mei? Ya kan nggak tahu si konsinyur biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur. Tahunya nanti saat 31 Mei saat laporan. Kalau yang ini 116, kenapa boleh 25 Mei? Halo, kenapa? Kenapa yang ini boleh 25 Mei saya tanggali? Kenapa? Karena kan barangnya udah langsung dikirim pada saat itu Pak, ke si pusat ke konsinyur Pak. Jadi udah Iya. bisa. Bukan, maksudnya karena si konsinyur tahu biaya 700.000 ini, ya enggak? Ya Iya, kan? Pak. Iya, dia tahu karena dia yang ngeluarin 700.000 karena dia yang ngeluarin, makanya dia bisa langsung mengkonversi biaya itu tadi menjadi expense. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul Pak. Kalau yang ini yang 500.000, kapan dia akan mengkonversi? Ya nanti saat makanya teman-teman boleh jurnal di situ atau jurnal nanti di bawah 31 Mei. Kalau mau di sini silakan di sini. Tapi tanggalnya 31 Mei ya, 31 Mei. Berarti 5/30 kali berapa? Kali 500 ya? Kok 33 supaya angkanya nggak keriting berapa ini? 600 ya. Nah, 600 dapat 600. Oke. Pas. Halo? Jelas. Boleh bertanya Pak? Boleh, silakan. Kenapa kan udah menjual ya Pak tadi ya Pak? Kenapa Iya. kok tidak membalik jurnal penjualan juga Pak? Di konsinyi Pak. Ngapain dibalik? Kan berarti case-nya kelebihan Pak. Kok kelebihan? Kan yang dijual udah terjual. Yang dikembalikan kan belum terjual. Oh, saya kira yang Loh, udah masa udah dari dijual dikembalikan? Enggak, ini barang yang belum terjual. Jadi enggak ada pengembalian dari konsumen, enggak. Ini barang yang belum terjual dikembalikan ke konsinyur. Bukan yang sudah terjual dikembalikan, enggak. Ini barang yang belum terjual, ya enggak? Dikembalikan. Gitu. Oh, tapi izin Pak, berarti kalau ada pengembalian retur penjualan gitu Pak, berarti kita juga harus mendebit konsigmen cash apa? Betul, Konsigmen cash tapi juga ya Pak? pembahasan kita enggak sampai situ. Enggak sampai situ. Oh, siap Pak. Terlalu Siap. rumit. Jadi kita enggak sampai situ. Ya kan? Oh, baik Pak. Oke. Ini konteksnya hanya ketika barangnya belum terjual, jadi dikembalikan. Yang sudah terjual dari konsumen, asumsi nggak ada pengembalian barang. Oke? Baik Pak. Oke, gitu ya. Baik, supaya nanti teman-teman tidak pusing gitu ya, tidak ini. Oke, selanjutnya sebenarnya yang ini nanti yang biaya ini 120 itu kan terkait ongkos kirim yang ini ya. Nanti dicatat di 31 Mei sekalian di sini. Jadi yang dicatat di sini itu teman-teman yang konsinyur ini sekalian itu adalah yang biaya yang sudah dikeluarkan ya. Biaya ini biaya terkait dengan gudang, biaya pengiriman dari konsinyur ya. Terus biaya gudang. Kalau ada biaya iklan. Kalau ongkos kirim nanti sekalian ditaruh di bawah aja kalau ongkos kirim. Juga expense ya, ongkos kirim itu nanti masuk expense. Jadi ini nanti nyatetnya di akhir aja. Gitu. Oke.
Terus teman-teman yang ingin saya sampaikan lagi adalah ketika ada komisi, maka si konsinyi akan mengakui consumer in pada commission income. Sebesar berapa komisinya? Di sini komisinya 20% dari hasil penjualan. Dari total penjualan ada 2 kali ya. Ini total 40 berapa ini? 46.800 ya. Jadi 20%-nya adalah 9.360. Ini pengakuan komisi. Nah, disinilah saat pelaporan, semua yang ditanggung oleh konsinyi akan dicatat oleh consignment out oleh konsinyor. Jadi cash yang disetor, jadi pertama sebelum menjurnal ini konsinyor harus jurnal dulu berapa cash yang disetor. Caranya gimana Pak? Ya caranya tinggal netin aja. Saldo consumer in yang debit sama kredit netin aja. Yang debit di total. Ini 600 ya. Jadi yang kredit di ini dulu, yang kredit di total 46.800 dikurangi yang debit. Debitnya total berapa nih? Kalau kreditnya kan total ini hasil penjualan sama ini 46.800. Debitnya ini. Debitnya ini debitnya. Debitnya 10.580. Itu adalah haknya si konsinyi. Jadi hasil penjualan 48.600 dipotong dulu berapa nih? Benar nggak ini teman-teman? Bentar. Saya notanya benar nggak ini? Atau ada yang kelewat? Bentar. Ya benar nih. Berarti ini berapa nih? Halo? Berapa teman-teman? 36 berapa? 36? 36820 Pak. Nih saya ganti ya. Karena tadi ada yang ini. Nah. 36 220. Oke. Nah. 3620. Nah. Oke, terus apalagi teman-teman yang ini ditanyakan sebelum saya ke konsinyor. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai konsinyi nyetor kas ini dari awal sampai akhir tadi, dari pengembalian sampai ini nyetor kas, ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Jelas? Halo, jelas? Izin Pak, Jelas, Pak. Ya silakan. kalau ada yang kalimat kayak uang penjaminan itu bagaimana ya Pak? Kayak konsinyi menjaminkan uang itu Pak atas konsinyasi ini. Oke, uang jaminan itu asumsinya dikembalikan atau tidak uang jaminan itu? Uang jaminan itu kalau teman-teman catat itu bagian dari barang konsinyasi atau terpisah, deposit, cuma utang piutang saja. Asumsinya menurut teman-teman apa? Jadi utang itu ya Pak? Kalau uang jaminan itu nanti dibalikin nggak? Seharusnya iya Pak. Ya kalau dibalikin berarti sebenarnya dia kayak utang piutang, advance gitu ya, advance from konsinyi gitu ya. Jadi utang piutang gitu ya. Seperti itu. Teman-teman dapat soal uang jaminan itu di ujian tahun lalu ya? Ujian tahun sebelumnya ya? Atau saat-saat ini pernah dibahas oleh dosennya masing-masing? Iya Pak, pernah jumpa soalnya. Belum pernah dibahas oleh dosennya? Seperti belum Pak. Belum ya? Oke. Ya berarti kalau itu diasumsikan aja. Diasumsikan itu sebagai utang piutang. Supaya teman-teman nanti nggak bingung di ini. Tapi kalau di soal-soal kuis, termasuk kuis yang serentak, ada soal ini nggak? Yang kemarin ikut kuis serentak, teman-teman.
Ada soal tentang uang jaminan nggak? Yang kuis serentak? Kelas kami enggak Pak, kelas 626. Enggak, yang ikut yang ada di sini yang kemarin kelasnya ikut kuis serentak. Ada nggak soal tentang konsinyor ngasih jaminan ke konsinyor? Ada nggak? Ada Pak, ansisnya, Pak. Di soalnya ada? Ada Pak. Konsinyor ngasih jaminan ada? Ada Pak. Oke, di soal kuis serentak ya. Ada yang pernah bahas itu nggak di ininya, di kelasnya? Saya belum, Pak. Sebentar saya lihat ininya. Oke. Oh ya, ini ada jaminan ini, jaminan atas barang. Ya, ada jaminannya teman-teman, ada jaminannya. Nah, ini nggak ada asumsinya ya teman-teman, jaminan ya, belum ada ininya. Silakan diasumsikan kalau jaminan itu apa? Ada yang pernah dibahas nggak dosennya? Pernah bahas soal ini nggak tentang jaminan? Ada yang pernah bahas nggak teman-teman? Belum Pak. Belum pernah. Tapi keluar ya di soal itu ya. Oke. Itu yang jaminan itu kalau asumsi saya jaminan itu utang-piutang biasa saja teman-teman. Jadi apa? Karena itu nanti akan dibalikin ya, akan dibalikin 10% dari ya soal kemarin ada sih. Saya lihat soal kuis serentak itu ada jaminan sesuai kesepakatan. Jaminannya apa? Sebesar 10% dari total pokok inventory yang diterima. Oke. Ketika ada jaminan berarti perlakukan, kalau menurut saya itu bisa diperlakukan sebagai utang piutang aja, cash pada si konsinyor akan mencatat cash pada advance gitu ya. Itu utang. Sementara si ini akan mencatat piutang ya, piutang pada atau advance to. Jadi advance from sama advance to itu kan deposit ya, deposit in transit, nanti akan dibalikin. Pertanyaan saya, balikinya kapan itu teman-teman? Halo? Setelah habis semua, Pak. Setelah habis semua kan? Ya nggak? Makanya kira-kira ada nggak hubungannya dengan consignment in, consignment out? Menurut teman-teman? Logikanya, ada nggak? Tidak ada Pak. Nggak ada kan? Halo? Iya Pak, tidak Iya, ada. Pak. Iya, ya sudah. Ya ketika terima jaminan catat aja cash pada advance. Kalau yang konsinyor ya, cash pada advance from konsinyi. Jadi itu sebagai utangnya dia. Konsinyi akan mencatat advance to pada cash. Advance to itu ya deposit tadi itu. Ya sudah. Nggak usah diotak-atik akun itu sampai nanti dibalikin sampai terjual semua kapan itu. Nggak usah diotak-atik. Gitu. Jelas ya, teman-teman? Halo? Disepakati gitu aja ya. Halo? Baik Pak. Iya, Pak. Nah, supaya teman-teman yang lain itu cuma nambah satu jurnal saja, yang lain insya Allah nggak berubah sampai tadi. Supaya teman-teman tidak terdistraksi itu. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Mana tadi? Kita sampai mana tadi ya? Untuk konsinyasi, oke, saya lanjut. Nah, konsinyor akan bukan ini, sebentar. Mana tadi ya? Latihan soal. Nih, pertama konsinyor akan terima cash 36220. Terus konsinyor akan mencatat
biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsinyii akan dicatat sebagai consignment out. Sengaja saya tulis consignment out berulang kali supaya teman-teman tahu ada berapa consignment in yang awalnya sudah didebit oleh konsinyii. Itulah kemudian akan didebit oleh konsinyur. Pertama apa yang didebit oleh konsinyii? 600.000 ini biaya apa teman-teman? Biaya apa? Gudang, Pak. Biaya gudang. Tulis consignment out di sini 600.000. Tadi 600.000 yang dikembalikan berapa tadi teman-teman? Yang dikembalikan berapa tadi? Halo? 100. 100 kan? Nah, dari 600.000 itu yang benar-benar diakui sebagai consignment out berapa berarti? 500. 500. Karena yang 100 jadi expand, betul nggak? Halo? Jelas? Iya, Pak. Teman-teman boleh gabung jurnal ini boleh. Ini boleh taruh di sini atau mau dipisah di sini. Di atas tadi ini. Ini loh yang 100. Atau mau mengurangi ini. Mengurangi yang 600 ini. Teman-teman enak mana? Mengurangi 600, Pak. Berarti expand-nya muncul di sini. Muncul di sini. Expand 100. Teman-teman bingung nggak? Expand di sini 100. Terus kemudian ini jadi 500. Bingung nggak teman-teman? Atau mau dipisah di sini? Sama saja. Halo? Teman-teman bingung yang mana? Enak yang mana? Kalau sudah digabung di sini nggak perlu ini jurnal ini. Halo? Gimana? Enak yang dipisah, Pak. Dipisah saja ya? Iya, Pak. Nah, kalau dipisah berarti teman-teman fokus ini adalah 600. Jadi teman-teman nggak usah ngurang-ngurangi. 600. Terus apa lagi yang didebit? Biaya apa, teman-teman? Ongkos Kirim, Pak. ongkos kirim totalnya berapa? Ongkos kirim totalnya berapa? 2 kali penjualan. Ongkos kirimnya totalnya berapa? 500. 500. Tulis di sini 500. Jadi consignment out ini untuk biaya gudang. Bebannya dibebankan ke konsinyur. Berarti itu jadi beban kan? Nah, terus oke. Nah, 600, 500, terus apa lagi yang jadi bebannya si konsinyur? Berarti ini jadi beban gudangnya konsinyur kan? Jadi makanya di sini di debit consignment out. Biaya ongkos kirim juga menjadi tanggungan konsinyur, jadi bebannya konsinyur, jadi consignment out 500.000. Terus biaya komisi juga menjadi tanggungan konsinyur 9360. Ini juga jadi tanggungan konsinyur yang 120 ini, tapi tidak boleh konsumen tapi expand karena ini barang yang dikembalikan. Enggak terkait dengan barang yang dijual atau akan dijual, gitu ya. Jadi akun consignment out itu adalah terkait dengan barang yang terjual atau akan dijual. Ya. Kalau yang enggak dijual, yang dikembalikan, nah itu di-expand, yang dikembalikan. Oke, guys, teman-teman. Halo, clear? Clear? Jelas, Pak. Clear, Oke. Pak. Ya sudah. Kalau sudah berarti teman-teman tinggal mencari consignment out dan consignment income. Ini yang butuh waktu, ya. Nanti silakan nanti ini tadi kan saya ngubah soalnya, nanti sekalian ini saya coba perbaiki soalnya nanti, insya Allah nanti bisa saya share yang ini filenya. Jadi kalau di sini teman-teman enaknya bikin biaya ini. Jadi alokasi biaya kan pertama totalnya yang dikirim 30, terjual 20, dikembalikan 5, belum terjual 5. Semua biaya-biaya yang biaya keseluruhan tadi cost-nya berarti kan tinggal diproporsionalkan. Mana yang terjual, mana yang dikembalikan, mana yang belum terjual. Ini tinggal dikalikan ini aja, unit sama cost per unitnya. Biaya pengirim konsinyur, biaya pengirim penjualan. Ini saya tadi nambahin biaya apa teman-teman di sini? Nambahin biaya apa di sini?
Halo? Gudang, Pak. Nambahin biaya gudang ya? Enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Biaya gudang. Biaya gudang. 600, Pak. 600 itu berarti di sini biaya gudang. Tulis biaya gudang, ini yang bayar adalah konsinyi. Total 600. 600 itu berarti yang terjual 20 berarti 20 per 30 kali 600. Berapa yang terjual? 400. Dikembalikan 5 berarti 5 per berapa? 5 per 30 kali 600. 600, Pak. Berarti 100 tadi udah dipotong. 5 lagi belum terjual, berarti 5 per 30 kali. Perhatikan yang dikembalikan itu tidak masuk perhitungan tidak masuk perhitungan laba rugi. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi gitu. Jadi total cost-nya berarti ini berapa nih teman-teman? Total cost-nya? Total cost-nya semuanya di total ya. Yang terjual ini mulai dari cost barangnya, terus kemudian biaya pengiriman. Total cost 4672 ini disandingkan dengan total hasil penjualan. Inilah consumer income 7333. Jadi di sini jurnalnya adalah 7333. Jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ini sebenarnya Jelas, Pak. teman-teman nggak perlu, kalau tidak diminta ngecek saldonya, teman-teman nggak usah bikin yang ini. Yang ini ya, yang saya sorot ini loh. Nah, teman-teman nggak perlu bikin yang ini. Ini. Cukup bikin yang ini untuk mengetahui berapa consumer income. Jadi, ini hanya untuk ngecek sama nggak antara saldo consumer out dengan saldo di sini. Ini tadi belum dirubah ya. Bentar. Tadi dampaknya apa teman-teman? Consumer out di sini ada 100 ya. 100. Berkurang 100. Apa? Sebentar. Nambah 600 berkurang 100. Ini nambah 600. Coba saya tambah ya. 600 berkurang 100. Nah, sama nggak? Sama nggak, teman-teman? Sama nggak? Sama ya? Sama, Pak. Nah, kalau sama berarti betul. Jadi kalau sama, untuk ini hanya untuk ngecek. Nanti kalau di ini teman-teman, kalau nggak disuruh buktiin, nggak usah dibuktiin langsung, teman-teman. Yang dibutuhkan hanya menjurnal consumer income-nya yang ini aja. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Clear? Clear? Sampai di sini? Clear? Halo? Clear, Pak. Gitu, Pak. Kira-kira teman-teman kalau jurnal semuanya siklus konsinyasi ini butuh waktu berapa menit? Yang lama cuma nyari consumer income-nya aja. Kalau ada pengembalian ya. Kalau ada pengembalian agak rumit. Kalau nggak ada pengembalian bisa cepat itu. Kalau nggak ada pengembalian barang. Itu. Ini hanya tadi untuk menunjukkan bahwa ada ada saldo ini sama saldonya. Oke teman-teman, cukup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk konsinyasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah clear? Materi cabang sama konsinyasi clear? Clear, Pak. Tinggal ngulang-ngulang. Yang lain gimana? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Kak. Oke. Ya sudah, kalau bisa. Sebentar, ini tadi. Teman-teman. Oke. Mau di-share yang ini? Yang Mau, tadi? Pak. Tahu, Pak. Ini harus ditambahin soalnya ini. Teman-teman tambahin sendiri, ini ya, sesuaikan ya. Soalnya karena saya tambahin soal tadi ya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya kirim. Kira-kira untuk ini teman-teman belajar sendiri gimana? Persekutuan atau mau sekali lagi untuk persekutuan?
Mungkin perseroan, Pak. Perseroan kan sudah kemarin. Oh, sudah sih, Pak. Insya Allah dari persekutuan kalau saya sudah, Pak. Oke. Kalau yang kelas ini kemarin perseroan sudah. Bentar. Ini latihan pembahasan. Oke. Gimana Mungkin teman-teman? kalau ini Pak, yang tidak ikut kemarin mungkin bisa minta Bapak filenya Pak. File yang ini yang perseroan ya. Yang perseroan, iya Pak. Nah, saya kirim yang hari ini yang konsinyasi ya hari ini ya, konsinyasi. Yang kemarin itu perseroan ya, sebentar, perseroan filenya mana ya? Pembahasan likuidasi perseroan 29. Oke, ini yang kemarin. Oke, berarti teman-teman yang ini masih persekutuan. Gimana? Yang terutama yang kelas 626. Persekutuan mau dibahas atau mau belajar sendiri? Nanti kalau butuh pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan ke saya kalau butuh penjelasan. Persekutuan. Atau mau ini lagi, mau belajar lagi. Tapi yang ini kayaknya nggak semua kan? Yang ini saja. Oke, gimana teman-teman? Nanti Aklis di ini aja ya, sepakat aja ya Kak Aklis ya. Ya, saya tanya ke teman-teman dulu ya, Pak. Oke. Insya Allah saya kalau teman-teman pengen nanya langsung ke kampus, hari Senin insya Allah saya ke kampus. WFO, insya Allah saya hari Senin ke kampus. Sekalian kalau mau teman-teman sudah latihan dan sebagainya ada yang ditanyakan, boleh silakan nanti dijawab di hari Senin. Oke, cukup ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan dipelajari lagi ya. Saran saya teman-teman apa istilahnya melakukan simulasi tadi ya, simulasi supaya teman-teman tidak kaget dengan waktunya gitu ya, terbiasa dengan waktu dan bisa mengestimasikan waktu. Simulasi satu set soal gitu ya, cabang, konsinyasi, persekutuan, perseroan, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat belajar ya. Saya tutup ya malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, saya akhiri sama-sama.